Dan sekilas gue ngeliat 2 orang lewat. Nah gue sempat ngomong ke Icat tuh, gue juga bener gemeter kan, gue saat itu bener-bener gemeter kan. Cat, gue ngomong gitu kan, gue sembari nyoel bahu dia lah, gue sampai pak dia, Cat ada 2 orang lewat Cat. Nah si Icat di situ. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua nih yang lagi nonton video Ica? Semoga sehat selalu, lancarkan rezekinya, pokoknya yang baik-baik lah semuanya, oke? Nah, jadi sekarang Icat lagi ada di kaki Gunung Salak, tepatnya pokoknya di Gunung Salak lah intinya gitu. Kalian tahu kan kalau gua udah ngopi di tengah hutan mau ngapain? Ya, betul banget, kita mau cerita gitu. Jadi kali ini gue bukan gue sih, di sini gue temanin sama Iki nih, di samping gue Iki. Halo brother. Sehat, jadi dia namanya Rizky Arisman, dipanggil Iki gitu. Oke. Jadi kali ini kita mau nyeritain cerita Gunung Salak waktu sekitar sebulan lalu lah. 2 bulan lalu Icat ke Gunung Salak sama si Iki ini gitu. Langsung kita gas aja yuk. Gue Icat deh. Selamat pagi. Ya, jadi cerita dimulai 14 November sebelum gue ke Rinjani kan waktu itu. Gue ke Salak kan. Emang pendakian itu mendadak banget gitu. Gue ke Gunung Salak ini sebelumnya berempat. Gue, Aji, Petruk, dan Aris gitu. Nah, niatnya gue berangkat pagi nih, sekitar jam 5an lah dari rumah di Bogor gitu. Setelah itu pas gue mau berangkat pagi tuh, tiba-tiba si Iki ini nih, dia kan rumahnya di samping rumah gue, tetangga lah gitu. Tiba-tiba Iki ini nih, dia mau olahraga lah gitu kan, keluar pagi ngirup udara saya. Dia ngeliat gue lagi packing lah segala macem. Akhirnya dia nanya, mau kemana Cat? Mau ke Salak Ki, ngecamp? Enggak, TikTok. Dia diem sebentar. Akhirnya dia ngomong tuh, gue ikut ya. Ya udah, akhirnya Ciki ikutlah sama gua dan teman-teman, dan pendakian ini berjadi 5 orang. Oh ya, gua ke Gunung Salak ini lewat jalur Cimlati ya. Oke, akhirnya 5:30 gua berangkat dari rumah menuju ke basecamp Cimlati, dan sampai sekitar jam 8, jam setengah 9 pagi lah sampai di basecamp itu. Nah, setelah gua sampai di basecamp Cimlati ini, dari pos Maksi, gue berlima, gue, Petruk, Aji, Aris, dan salah satunya Ica. Akhirnya si Ica tuh ke petugas Maksi ya kan, ngurus buat trek lah ibaratnya kan. Si Ica nanya ke petugas Maksi ya kan, Pak, mata air di mana aja? Akhirnya petugas Maksi ngejawab kan, mata air sebelum PS1 sama di pos 3 deh. Setelah sampai situ akhirnya kita berkumpul berlima. Nah posisi itu kan berlima, ada trek, ada yang ke kiri sama ke kanan ya kan. Ke kiri ke kanan. Akhirnya salah satu teman gue bilang gini, Ki, berdoanya di depanan aja, dekat saung kayak gubuk gitu kan. Akhirnya gue nyamperin si Aris, gue berempat nyamperin si Aris untuk berdoa di saung itu ya kan. Sebelum kita melakukan pendakian, kita di sini kan jalan TikTok nih. Akhirnya berdoa, nah akhirnya kita mulai pendakian lah. Selesai berdoa kan mulai pendakian. Waktu itu pendakian benar-benar masih jelas, treknya masih jelas kan. Masih jelas, masih ya kayak pelur-peluran, masih kayak batu-batuan kayak gitu ya kan. Akhirnya posisi di depan itu si Cat posisi paling depan. Akhirnya kita mulai ngetrek jalan ya kan. Nah setelah itu akhirnya kita ketemu trek tanah. Hutan juga mulai lebat, mulai rimbun, mulai ketutup saat itu ya kan. Akhirnya jalan-jalan. Nah pas posisi itu, nah tiba-tiba teman gue si Cat jatuh nih. Gue juga nggak tahu kan, tiba-tiba si Cat jatuh ya kan. Setahu gue dia orang yang paling teliti lah, ibaratnya paling teliti ya kan, ibaratnya dia paling teliti. Nah jatuh, untungnya lagi dia nggak kepalanya nggak kena kayu kan. Pas di depan si Cat itu kayu besar nutupin trek. maksudnya apa ini tutup ya? Wah,
Oh, jalur air, boleh. Akhirnya kita jalan, akhirnya kita ketemu mata air tuh. Pas habis itu kita ketemu mata air kayak pond blok gitu, kotak ya kan. Nah yang kita emang itu benar-benar mata air lah ya kan. Nah setelah sampai mata air kita sempat duduk sebentar ya kan, ngerokok ya kan, ngobrol ya, bercerita lah ya kan, bercanda kayak gitu kan. Akhirnya jalan. Nah sampai situ kita ketemu cabang lagi nih, ke kiri sama ke kanan. Iya. Nah si Icat sempet nanya nih, ke kiri apa ke kanan ya kan? Kanan aja lah, ya udah. Emang ke kanan jalurnya agak terbuka kan? Iya. Akhirnya gue jalan berlima ke kanan. Akhirnya pas ke kanan, gue berlima nemuin curug tapi nggak ada airnya. Sebelumnya kita nggak tahu itu curug ya kan. Kita ngiranya itu cuman kayak batu-batu doang lah Iya, gitu kan. bebatuan lah ya saat itu ya kan. Emang nggak ada air ya Nggak kan? ada air dah. Nah saat itu yang gue bikin bingung lagi, si Icat seneng banget. Dia bilang, gila ini benar-benar alam banget ya kan. Dia sempat ngomong kayak gitu kan, benar-benar alam banget, nggak ada sampah sedikit pun ya kan. Di situ si Icat bahagia banget, dan gue juga nggak tahu kenapa ya kan, si Icat bahagia banget. Guys, ini benar-benar keren sih. Baru nih gua menikmati suasana pendakian benar-benar di hutan. Ini dia Gunung Salak. Nah, bisa kalian lihat ini kayak bekas curug deh, bekas curug. Dan airnya nggak ada. Sisa apa? Dentingan-dentingan air bekas-bekas curug sana. Dan di sisi lain si Aris murung. Iya. Murung lemes kayak orang bingung ya kan, bener-bener kayak orang bingung kan. Saat itu si Aris kayak orang bingung. Nah pas saat itu juga gue juga bingung, ini kita gimana nih, benar-benar udah buntu banget ya kan. Gue berlima itu posisinya udah benar-benar di tengah-tengah hutan, dikelilingin tebing dan curug ya kan. Iya. Di akhirnya salah satu teman gue nih, si Aji nih, dia nyoba untuk nyari jalur. Ya. Berdua si Icat dah, waktu itu berdua si Icat dia nyari jalur. Nah akhirnya si Icat nih nemuin trek, ya kayak tebing tapi masih bisa dijangkau lah. Ya. Masih bisa dijangkau kan. Si Icat sempet mapras rumput yang ketutup ya kan, di papras lah pakai tangan dia kan, di ya kayak gini lah ibaratnya ya kan, dia ngebuka jalur ya kan si Icat. Nah akhirnya dia sempat ngomong nih ke semuanya, Ki gimana nih, ada trek, lanjut apa kita balik lagi. Si Icat sempat ngomong kayak gitu kan. Gue juga sempat bingung juga kan, balik lagi juga lumayan kan ya kan, treknya juga ya kan. Akhirnya gue sempat bingung, ayo yaudah Cat gas ya kan, gue sempat bingung. Akhirnya gue mulai naik ya kan. Di situ benar-benar tempatnya bawahnya benar-benar jurang dalam banget kan. Itu ekstrim banget lah buat gue ya kan. Gue udah gemeter juga ya kan. Naik akhirnya. Oke. Lihat tuh. Ya, teman-teman. Benar-benar treknya benar-benar nggak ada trek ya. Benar-benar kosong. Benar-benar masih hutan tuh, lihat teman-teman. Lihat treknya. Benar-benar hutan. Nah, pas gua naik, gua nelusurin hutan lagi. Yang gua temuin lagi itu curug lagi. Iya. Ternyata setelah kita naik ke atas itu kita sampai di atas curug itu gitu. Di atas curug itu. Ternyata di atas curug itu ya benar-benar di atas curug itu iya, ya. benar-benar kita di atas curug itu. Di atas tebing lah gitu. Di atas tebing lah. Jadi posisinya. itu kayak bekas curug gitu. Jadi kita setelah kita melipir iya, itu kita sampai di atas itu. Kayak gitu Cat kayaknya ya. Iya. Posisinya curug satu, pas naik ke tebing, atas tebing ternyata dia di bawahnya itu curug itu. Kita di situ. Di situ. Iya. Di yang secara nggak langsung itu curug kedua ya ibaratnya. Iya. Di atas tapi di situ itu curug ya. keduanya belum kelihatan Ki. Nah itu kita posisi kita bingung juga ya. Iya. Di saat itu kita bingung juga tuh. Pas kita sampai di atas itu yang kelihatan cuma batu semua guys. Batu semua. Batu semua gua juga gitu. bingung dah. Akhirnya gue sempat ngelamun di situ. Si Icat muter-muter lah, nggak tahu tuh si Icat dah sempat ngeledek gue ya kan. Mungkin dia nenangin gue saat itu ya kan.
gue bener-bener bengong, lamun ya kan, pikiran gue kosong kan. Ah, Dan sekilas gue ngeliat 2 orang lewat. Nah gue sempat ngomong ke Icat tuh, gue juga bener gemeter kan, gue saat itu bener-bener gemeter kan. Cat, gue ngomong gitu kan, gue sembari nyoel bahu dia lah, gue pengen pak dia. Cat, ada 2 orang lewat, Cat. Nah si Icat di situ keke, dia nggak percaya, bener-bener nggak percaya. Posisi gue bener-bener gue yang ngeliat ya kan sendiri itu. Gue bengong, akhirnya si Icat sempat menghibur gue kan. Lu halu aja ya kan, sempat ngomong kayak gitu si Icat tuh. Lu halu Ki, ngerokok dulu nih sebatang ya kan. Akhirnya gue mulai tenang kan, gue ngerokok, diajak ketawa-tawa lah, ibaratnya si Icat secara nggak langsung nenangin pikiran gue. Akhirnya salah satu teman gue nih, si Aji, dia coba nyari trek lah, ibaratnya nyari trek, dia jalan ya kan, bolak-balik ke sini, dia nyari jalur. Nah kebetulan si Aji didampingin sama si Icat itu ya kan. Nah setelah ini si Icat ngomong ke gue kayak gini, oke Ki, semuanya ya kan, semuanya trek udah ketemu nih, gimana ya kan, trek udah ketemu, kita naik sebelah kiri nih. Naik sebelah jadi kiri. setelah kita sampai di tebing itu kita nyusurin trek dulu Ki, ya kan? Iya, nyusurin trek dulu kan, sekitar dari tebing, di atas tebing itu sekitar 300 meter kita nyusurin batu-batu itu kan. Iya, batu-batu akhirnya itu. sampailah kita di tebing kedua. Nah pas di tebing kedua nih gue masih nelusurin trek ya kan, masih nelusurin trek, benar-benar hutan ya kan, benar-benar nggak ada jalan lah, nggak ada trek sama sekali. Itu benar-benar rimbun kan, berdebat kan, benar-benar rimbun. Iya, berdebat kan, kita sempat di situ, kita mau lanjut apa turun ya kan, ngomong kayak gitu situ kan. Iya. Lu sempat ngomong ke gini ke gue ya, iya, gimana nih kita turun lagi apa kita lanjutin nih ya kan. Nah salah satu temen gua nih, si Aji nih ya kan, si Aji ngotot banget buat lanjut ya kan. Ya gua Icat, gua ngargain perasaan dia lah. Gua takut namanya tim ya kan, gua nggak mau dibilang egois yang jelas ya kan, Cat. Setelah gua sampai di tebing kedua ini, di situ kan kita sempat berdiskusi kan, hati gua udah nggak enak nih kini. Karena gua kan ngomong ke lu kan sama ke bocah-bocah nih, kita mau naik apa turun ya kan. Si Petruk gua tanya, gua nggak pede Cat gitu kan. Dan tiba-tiba setelah itu si Aji udah sampai di atas gitu, sendirian ya kan Ki? Iya, posisi si Aji benar-benar sendirian tuh. Iya. Si Aji sendirian dan dia sempat mau jatuh tuh saat itu. Iya. Sempat mau jatuh, terpleset. Dan dari semua tebing itu yang paling parah di sini. Parah banget, bener-bener. Wah, gitu udah bener-bener climbing tapi nggak pakai alat gitu. Gimana sih guys? Coba lu bayangin ya kan. Dan setelah si Aji udah sampai di atas, si Iki akhirnya ngomong nih, yaudah kita ikutin aja. Setelah itu gue ngomong ke si Petruk lagi nih, bang, lu masih pede atau nggak pede? Kalau nggak pede nggak apa-apa, kita turun aja gitu. Akhirnya si Petruk ngomong, ya udah kita pede semua. Akhirnya kita naiklah kita samperin si Aji itu gitu kan. Dan di situ bener-bener parah banget, lu bayangin kita climbing tapi nggak pakai alat gitu kan harusnya pakai alat, pakai tali-tali gitu kan. Di sini kita berlima nggak pakai apa-apaan gitu. Dan kan akhirnya setelah kita ngeliatin ini, kita sampai nih di atas tebing kedua. Dan setelah kita sampai di tebing kedua, gue berlima udah berkumpul ya kan. Nah si Icat manggilin gue, posisi gue lagi bengong ya kan, Ki sini. Apaan sih Icat? Ada cewek. Gue juga bingung kan, ada cewek cakep sini Ki. Wah si Icat gila kali ya, namanya tengah-tengah hutan ya, tengah-tengah hutan ada cewek cakep ya kan. Gue sempat penasaran tuh saat itu kan, gue samperin ya kan. Ya gue nggak tahu lah itu yang si Icat rasain ya kan. Pas gue lihat nggak ada apa-apaan ya kan, bener-bener nggak ada apa-apaan. Pas posisi di situ di pos kedua, si Aji nih, si Aji ngelihat orang, sempet teriak-teriak, Pak, bang ya kan, bang, pokoknya si Aji sempet teriak. Pas gua ngeliat ke atas tebing, bener ya kan, ada 2 orang di situ. Kalau nggak salah gua ngeliat satu pakai kayak jaket gunung gitu warna merah, yang satu juga gua ngeliat pakai baju kuning ya kan, panjang lengan panjang lah, baju kuning ya kan. Nah akhirnya gua nanya kan, bang, waktu itu abangnya nggak bicara sepatah pun, nggak ngomong sekata pun itu. Dia cuma nunjuk, cuman gini doang, pakai tangan ya kan. Maksud dia, yang dia maksud ya gue paham lah, gue sama teman-teman berlima gue paham. Maksud dia ke kiri ya kan, begini doang kan dia, melambaikan tangan ke kiri. Nah akhirnya
gue berlima ngetrek ke kiri ya kan. Iya. Gue naik ke kiri terus ya kan. Gue juga sempat kena duri kan, pada gatel kan badan gue. Iya. Bener-bener kan, bener-bener pohon rimbang ya kan. Gue naik ya kan berlima, gue naik. Akhirnya gue sampai juga tuh, gue ketemu tuh sama orang itu ya kan. Ya. Ternyata orang itu lagi ngebenerin pipa yang pecah. Sejenis kayak mata air lah buat penduduk setempat. Ya. Mungkin itu air ya kan, Ya. sampai ke penduduk setempat ya mungkin ya, Ya. Cat, yang dibenerin sama si bapak itu ya. Dan setelah kita ketemu bapak itu diceritain tuh. Nah, Jadi itu. ini tuh curug. Pusat Minggu air kemarin- lah yang jelas, pusat Iya, air pokoknya lah. ini bekas curug gitu. Ya bekas curug ya. Jadi minggu kemarin itu sempat ada banjir bandang. Pokoknya banjir bandangnya lumayan parah lah gitu. Mungkin kalau nggak banjir bandang itu kita bakalan ada airnya gitu kan, ketahuan kalau ini curug bukan trek aslinya gitu. Karena setelah banjir bandang itu ya itu kering semua, benar-benar kering. semua. Cuman sebagian titik-titiknya aja itu waktu itu ada air ya. Ya, jadi Ya, Cat. kita tuh ngiranya emang itu trek Gunung Salak. Iya, ya, itu Cat, dia. yang gue bikin bingung. Iya. Kita benar-benar nekat kan, kan gue juga nggak tahu kan. Emang keadaan mungkin ya, Cat. Iya. Keadaan benar-benar keadaan kan. Akhirnya setelah kita ketemu bapak itu, akhirnya dikasih tahu ya Ki ya. Akhirnya si bapak itu nerangin ke gua. Dia sempet sampai ngambil batu kecil ya kan. Dia sempet ke kiri, ke kanan, ya dia sering ngejelasin lah panjang Ngarahin lebar lah. yang ngarahin kita ya berlima ya. Iya, iya. Akhirnya kita nge-trek, jalan-jalan sampailah kita ke pos 3. Benar-benar trek aslinya. Iya. Oke guys, sekarang gue udah memasuki jalur aslinya. Ini udah, sekarang gue udah di pos 3. Ini pos 3 nah. Ini jalur aslinya untuk menuju ke puncak Mandi 1. Kan tadi udah ketemu sama bapak-bapak yang lagi kerja di daerah sini. Nih kita bikin shelter darurat. Nah, Deki lagi pengen tidur. Setelah pos 3 kita sempat beristirahat berlima ya kan. Pas kita sampai di pos 3 ini, ternyata jadi kan pas di pos Simaksi itu gua ada 2 orang nih ya, yang dia naik duluan lah. Setelah dia naik setengah jam baru gua naik. Ternyata yang sampai duluan itu gua berlima sampai duluan. dia udah naik setengah jam dia naik setengah jam, setelah itu gua, tapi yang sampai gua duluan. Nah, dan ternyata pas gua tanya, dia itu kalau nggak salah dia orang Cirebon. Iya. Dia orang Cirebon dari Cermai kalau nggak salah. Dia Iya. orang Cirebon dari Cermai. Dia gua tanya, gua ngikutin lu juga bang, gua ngikutin lu juga. Iya. Gua tersesat juga. Iya. Dan gue mutusin buat balik lagi. Dia Iya. bilang buat balik lagi Iya, ya kan? Buat balik lagi tuh. Dia balik lagi, akhirnya kan dia balik lagi. Gua akhirnya sempat ngobrol-ngobrol sama dia. Nah, dan 2 orang dari Cirebon itu dia turun ke bawah buat ngambil air. Iya. Ke pos 3. Nah, pas akhirnya gua nge-trek lagi kan, nge-trek. Sampailah gua pos 4. Sampai pos 4 hujan waktu itu hujan. Oh iya, hujan. Sampai itu hujan. Wah, Nah, itu parah, deras banget lah. Udah hujan gitu deras banget kita Kita nggak bawa jas hujan, untungnya bawa flysheet, alhamdulillah. alhamdulillah bawa plastik. Kita ya. neduh di pertengahan pos 4 sama pos 5 Ki. Oh iya, Iya. itu mungkin ya. Iya. Akhirnya kita mulai ngetrek lagi itu sekitar jam berapa? 3-an sampai setengah 4 jam 3 kalau nggak jam 3.20 lah. Iya, Jam sekitar. 3.20-an lah. Lu selalu nanyain jam kan waktu itu ke gue, lu bener-bener selalu nanyain jam. Iya, Seingat gue pas lu nanya jam itu jam 3.20. iya. Jam Pokoknya 3.20. sekitar setengah 4 itu hujan mulai reda kan, akhirnya kita packing lagi segala macam. Packing lagi Kita segala masukin macam. lagi, kita ngetrek Iya. lagi untuk sampai di puncak gitu. Dan singkat cerita akhirnya kita sampai di puncak itu sekitar jam berapa Ki? Sekitar jam Setengah- 5-an, jam 5-an, iya. Jam 5-an gua sampai puncak. Iya. Akhirnya gua ketemu orang dari Kuningan. Iya. Di situ cuman ada 2 orang. Dari situ ada 2 orang. Akhirnya gue disambut dengan hangat waktu itu. Gue langsung diseduhin kopi ya kan. Iya. Salah satu temen gue juga udah lepek Iya. ya kan. Si Petruk tuh udah lepek, dia langsung tiduran ya kan. Nah, Ibaratnya iya. gue juga udah bener-bener kelaparan waktu itu. Jujur gue bener-bener kelaparan. Gue akhirnya langsung masak nasi ya kan. Gue masak mie ya kan seadanya. Akhirnya tempat si Cat sama si Aji foto-foto Iya. ya kan. Setelah foto-foto kita makan bareng-bareng. Iya. Kita makan bareng-bareng. Akhirnya kita mutusin untuk turun. Iya. Dan di situ gue juga sempat
kaget ya, karena pas pengen sampai puncak itu gue teriak-teriakan guys, bener-bener teriak-teriakan gue lah, semangat kan, ambisi kan. Bener-bener Pas gue semangat waktu sampai puncak, di situ ternyata ada makam. Di situ gue, lo kan tahu ada makam kan. Di Gue situ sempet berdoa ya, kalau nggak salah. Iya. Gue sempet berdoa sama Kalau- Aji ya waktu itu. Kalau sebelumnya gue tahu di situ ada makam, gue nggak bakal teriak-teriakan kayak gitu guys. Serius. Udah gitu gue nggak, itu kan opening kayak gitu, pembukaan kan kayak assalamualaikum segala macam gitu kan. Gue malah teriak-teriakan gitu. Wah, gue sempet wah kok ada makam ini. Gue langsung diem kan. Di situ ada videonya nih ya kan. Iya. Nah setelah itu akhirnya dia sampai Iki di belakang gue segala macam. Iki sempat berdoa tuh kan. Sampai pokoknya itu lah. Pokoknya berdoa lah. Iya, berdoa. Minta izin lah, yang jelas gue Iya. minta izin bang. Dan setelah itu akhirnya kita turun itu habis maghrib lah. Habis Ya kan? maghrib. Akhirnya setelah itu kita turun habis maghrib dan di situ sempat ditanya tuh, mau turun sekarang mas gitu kan. Kalau Serius? nggak cara itu yang nanya itu benar-benar dari orang Cidau. Iya, Itu orang Cidau nanya ke gini gue, Mas yakin mau turun sekarang? 2 kali tanya Ki. Lebih kayaknya 3 kali sampai kayaknya. 3 kali. Iya. Hampir ke-4 kali dia bilang. Iya. Pertama dia nanya, Mas yakin turun sekarang? Iya gitu kan. Terus kedua, serius mas mau turun sekarang? Nah iya itu. Iya mas, insya Allah gitu kan. Terus terakhir ditanya lagi, yakin mas mau turun sekarang? Ditanya kayak gitu. Jadi kita jawab iya mas, insya Allah gitu kan. Minta doanya aja lah Mas, semoga ya baik-baik aja di track ya kan. Iya. Sempat ngomong kayak gitu kita Iya, ya. dan di kalau situ nggak salah. posisi banyak banget kodenya pokoknya. Si Petro kan, dia Iya. pengen Si Petro pengen ngecamp walaupun pakai plastik, Iya. plastik ya nggak kan. pakai tenda. Dia pengen camp di puncak gitu, nggak mau turun gitu. Dia benar-benar ambisi pengen ngecamp di puncak bareng orang Kuningan dan orang Cidawi ya. Iya. Oh, gitu. Posisi kita udah pada basah lah, kaki udah pada biru kaki karena kedinginan Dia di dalam benar-benar sepatu pada kan. mengkerut kan ya. Iya. Benar-benar lepek waktu itu habis hujan juga kan. Iya. Nah, akhirnya kita berlima memutuskan untuk turun Nah, nih. kita sempat berdoa dulu di depan makam masalah kan. Ya, kita sempat berdoa ya Ya, waktu itu. ngambil headlamp buat Iya, iya, karena jadi kita pokoknya- emang turun malam itu, kita nge-trek malam gitu kan. Pokoknya benar-benar prepare dulu lah ya. Iya, siap-siap lah. Dan di situ ternyata headlamp cuma 1 dan sisanya itu pakai handphone semua 4 orang gitu kan. Dan posisi handphone itu sekitar masih 50% semua, 40% semua lah itu handphone tuh dari puncak ya gitu. Akhirnya kita mulai turun lah itu sekitar jam 6 habis maghrib lah pokoknya kita turun. Dan di situ yang mimpin masih Aji ya Ki ya. Si Cat waktu itu posisi paling belakang, Ah. gua ada di tengah-tengah. Iya. Akhirnya gua udah mulai nge-track jalan. Nah, posisi nih pas di posisi ini si Aji kakinya kram. Dan gua maksa buat dia jalan. Dia sempat ngebentak gua tuh waktu itu. Nah, lu kalau mau buru-buru duluan aja. Dia kesakitan mungkin, gue juga nggak tahu kan, mungkin dia namanya kaki kram kesakitan. Nah, posisi dia pas bilang duluan aja, akhirnya gue bilang ke Cat, Cat lu di depan Cat, gue di belakang. Akhirnya si Aji posisi ada di tengah-tengah. Iya. Kali ini gue mau ceritain sebelum gue berada di depan ya. Jadi pas di belakang itu lu masih inget gak Ki yang kata gue minta rokok? Ya, lu Nah kan gue minta rokok gitu ya. Nah Iya, lu di minta situ rokok. kan rokok gue habis ya kan. Di situ gue emang agak nggak tahu tumben gue agak iseng ya. Di situ dari awal kita turun di situ ada kupu-kupu Ki. Di situ bener-bener di samping gue mulu, ngikutin gue mulu. Iya. Dan tiba-tiba secara nggak langsung itu gue ngomong gini, nice to meet you ke kupu-kupu itu. Oh, lu ngomong gitu Cat. Gue ngomong senang bertemu dengan kamu. Kupu-kupu kan kalau kata orang lu tandanya ada tamu kan. Ada tamu. Nah di situ gue makanya pas rokok gue habis gue langsung minta rokok kan. Ki Iya. rokok mana Ki? Ki rokok mana Ki? Itu udah posisi pakai headlamp kan, pakai lampu HP kan. Iya. Udah gitu lu jalan terus lagi, nggak berhenti nggak ngasih rokok. Akhirnya di situ Aji kram. Tiba-tiba gue berpindah posisi ke depan kan. Yang nyuruh bukan gue minta, tapi lo yang minta, lo yang nyuruh gitu. Akhirnya gue di Dan depan. enggak, yang bikin anehnya lagi kenapa dia mau gitu gue Iya. suruh itu tanpa paksaan. Biasanya kan si Iya. Cat depan, enggak lu aja biasanya kan si Cat gitu kan keseringan dari pendakian mana aja dia seringan Iya. selalu kayak gitulah. Dia memang orangnya sedikit pengalah ya kan, Iya. pendiam lah yang Iya. Dan di Ya. sini kita belum ketemu pos 6 ya. Jadi sebelum puncak itu pos 6 guys. Dan di sini posisi gue udah di depan, Aji di belakang, pokoknya lu di belakang gua.
Pokoknya gue di depan, Iki di belakang gue. Udahlah, akhirnya kita mulai turun lagi nih untuk nemuin pos 6. Nah, jadi pas gue di depan ini kan posisi si yang namanya Petruk itu kakinya lagi cedera lah. Maka dari itu gue milihnya trek yang tapaknya lebih pendek biar dia kakinya nggak terlalu sakit. Nah, dan posisi tapak yang pendek itu jalur sebelah kanan. Nah, akhirnya gue nyusurin lah jalur kanan terus kanan. Dan di situ gue emang nanya mulu ke lu Ki ya. Lu sempat nanya kayak Jam gini. berapa Ki gitu? Sebelum ambil kanan kayaknya lu sempat nanya ke gua. Iya. Lu sempat nanya ke gua gini, Cat. Ki, lu sempat nyenter kan? Iya. Lu nyenter ke kiri, terus lu nyenter ke kanan. Iya. Dan lu bilang ke gini, Ki, kita ambil kanan aja, lebih landai. Emang jalurnya terbuka yang Emang kanan. jalur bener-bener terbuka waktu Iya itu kan? kan? Bener-bener Iya. terbuka kan? Akhirnya kita lewat kanan kan. Akhirnya gua ngetrek lewat kanan berdua, si Cat posisi di depan. Hmm. Akhirnya gua ngikutin, dan posisi Petruk juga paling belakang karena dia Iya. cedera ya kan. Dia terlalu akhirnya jalan. Nah yang gue bikin bingung lagi, si Cat ngapa bawel banget ya kan, bawel banget nanyain jam mulu, dikit-dikit nanya jam, dikit-dikit nanya jam ya kan. Ya gue bingung ya kan, Ki jam berapa Ki? Baru jam 7 Iya. Cat. Jam berapa nanya terus ya kan, sampai jam berapa gue Itu berapa kali gue sampai nanya berapa kali nanya ya kan, gue sempet nanya, akhirnya gue bilang aja kan, jam berapa? Jam 8:30 Cat. Buset kata gua, wah itu benar-benar Itu yang pokoknya terakhir tuh gue bilang 8:30 Iya, ya kan. Akhirnya kita turun di situ feeling gua nih kok tumbuhan segar-segar banget kata gua lihat di bawah segar-segar. Dan banget. makin Udah gitu, makin lama pohonan makin tinggi ya. makin tinggi, makin lama makin tinggi. Makin tinggi tuh. Dan akhirnya kita turun. Di sini feeling gua udah nggak enak nih kata gua, kok nih tumbuhan pas gua naik itu nggak gua temuin gitu kan. Akhirnya gua turun. Gua lihat nih kok jalurnya habis gitu kan. Akhirnya di sini gua udah nggak enak nih. Bukan habis juga, yang just jalurnya itu ketutup rumput, rimbang, dan pas si Icat posisi paling depan, pas dia napak kaki kanan dia itu kosong. Iya. Akhirnya si Icat sempat ngomong ke gua, nggak benar, balik lagi. Ngomong kan. ke semuanya lah Ke pokoknya. semuanya lah. Gua ngomong, bang kayak ini salah jalur kita. Kayak Salah kita harus jalur, naik salah lagi. jalur, ya kan? Pokoknya gua minta maaf lah di situ gua salah jalur. Tapi sebelum itu gua emang nyoba turun dulu ke bawah gitu. Akhirnya pas gua turun ke bawah, baru gua turun selangkah, leher gua udah ketebas sama pohon duri. Beneran ini salah jalur. Akhirnya di situ sempet ya si Aji ngomong ya, kita babat aja. Nah, buka jalur biasa aja. tuh si Aji kan. Biasa selalu ngambil keputusan sendiri, tapi Nggak, mungkin itu kita posisinya mungkin lelah kan. ya mungkin si Aji bener-bener mau cepet-cepet pengen turun lah yang jelas Iya. ya Cat. Mungkin berpikir emang ada jalur gitu kan. Mungkin tinggal pikiran aja. ditebas-tebas doang. Tapi si Icat tetap dia teguh sama pendiriannya, yang gue rasakan dia tetap mau, setelah lu mau babras, lu mau terusurin tuh trek, kalau gua pribadi gua balik lagi. Si Icat sempat ngomong kayak gitu kan. Pokoknya lu gua sempat ngomong kayak gitu Nah, lah. Pokoknya gue nekenin semuanya harus naik ke atas Ki. Iya, makanya lu Pokoknya makanya- kita nggak boleh lewat jalur ke bawah ini, kita harus naik ke atas Iya. gitu. Pokoknya gue ngomong kayak gitu. Akhirnya kita naik ke atas lagi nih Iya. sekitar setengah jam tuh. Di situ posisi gue di belakang kan, gue nggak enak tuh kata gue. Yang bikin nyasar gue kan. Pokoknya nggak tahu tuh, gue bingung lah. Pokoknya muter dah gitu. Pokoknya gue udah bingung banget di situ. Akhirnya gue lari ke atas kan, gue naik ke atas, gue harus bertanggung jawab nih. Gue naik ke atas, akhirnya ketemu nih lapangannya kayak datar gitu, tanah datar lah. Iya, Gua center, Center. kata gua, ini kok ada kaleng. Akhirnya kita maju ke depan, jalan supaya ini pos 6 lewat jauh banget. Parah tuh. Pokoknya turun itu sekitar setengah jam, naik itu sekitar 1 jam dari pas titik terakhir itu. Akhirnya di sini kita udah ketemu jalur aslinya. Jalur ya kan? asli lah, senang Alhamdulillah. banget ya kan, lega ya. Iya, kan? Itu pokoknya tuh bener-bener di lega situ. lah. Dan setelah itu akhirnya kita lewat jalur kiri lah, jalur yang bener lah, pas dari pos 6 itu kan. Waktu itu kita bener senang banget ya. Senang banget udah, alhamdulillah, bener, ya Allah, alhamdulillah. alhamdulillah. Dan di sini posisi udah sekitar jam 10 malam 10 malam. gitu. Akhirnya kita turun. Nah, Dan di situ gua ngomong kan, gua nggak mau di depan gitu. Nah, waktu itu si Icat ngomong ke gua kayak gini nih. Mungkin dia merasa bersalah kan, Iya. awalnya yang bikin tersesat si Icat kan. Iya. Akhirnya si Icat mutusin untuk berada di tengah. Iya. Dia ngomong kayak gini, Ki lu di depan aja lah. Ya, posisi waktu itu gue di depan ya kan. Iya. Gue di depan, akhirnya kita turun ke bawah.
Nah posisi si Icat ini bimbang sama salah satu teman gua. Nah, si Petruk dia bener-bener cedera udah parah banget lah ibaratnya tuh. Dia kaki kirinya juga jalan nge-track udah diseret ya kan. Iya. Nah si Icat ngedampingin si Petruk ya kan. Akhirnya gua sama si Aji jalan nge-track ya kan. Nah posisi si Icat sama si Petruk itu masih bareng-bareng tapi masih bareng-bareng lah ya kan, masih bareng-bareng. Ada kita nge-track. Sampailah kita di pos 4 ya, pos 5 dulu. Pos 5 ya? Ya, kita sampai di pos 5 masih Iya, bareng-bareng lah. sampai di pos 5. Karena emang dekat 6 ke 5, masih Iya. bareng-bareng. Masih Setelah pos bareng-bareng. 5 kita turun lagi ke bawah kan. Dan di situ lu nekenin kan? Iya. Lu nekenin. Kita harus lewat jalur kiri terus ya. Dia ngomong kayak gitu karena pas dari atas itu lewat kanan itu nyasar yang gua itu. Kita lewat jalur kanan mulu. Nanti situ Iki nekenin kita harus lewat jalur kiri terus. Sudah kan akhirnya di situ tertanam lah di otak gua kan kita harus lewat jalur kiri terus gitu. Nah, akhirnya sampailah kita di pos 4. Sampai pos 4. Nah, di sini sempat misah-misah tipis lah. Lu sampai duluan kan di pos 4. Iya. Habis itu gua sampai dan di pos 4 ini akhirnya kita bareng-bareng dan di sini ada Nenda yang bocah itu yang 2 orang yang dari Bekasi, Kuningan apa Bekasi tuh? Bekasi sama Kuningan dia berdua. Iya. Ya, kalau nggak salah Jadi itu pos- 2 pokoknya- orang sih, yang satu dari Kuningan, yang satu dari Bekasi. Iya, pokoknya di pos 4 ini ada yang ngecamp lah intinya. ada yang gitu. ngecamp ya. Ada yang ngecamp, satu tenda doang dia berdua. Dan di sini Sampai itu akhirnya kan kita berkumpul lah ya kan, berlima masih berkumpul ya kan, ngerokok, ketawa-tawa ya Iya. kan, sempat nyemil juga kan Iya. sedikit kan. Akhirnya gue mutusin buat jalan duluan ya kan. Dan si Aji bilang, ntar kita ketemu di pos 3 ya. ya. Kita ketemu di pos 3 ya. Nah gue jalan, gue berdua sama si Aji tuh, gue jalan. Akhirnya gue sampai pos 3 nih. Sampai pos 3. Nah, Pas sampai pos 3, gue tungguin nih 3 orang nggak muncul ya kan. Iya. Waktu itu nggak muncul tuh. Gue nungguin. Ya akhirnya si Aji sempat ngomong ke gini ke gue, kita nunggu mereka di pos 2 aja lah, tempat orang-orang yang pada ngecamp. Di situ posisi di pos 2 ada yang ngecamp kan? banyak bukannya enggak ada banyak. Iya banyak yang ngecamp kan, Banyak. orang PKS gitu ya. Ya. Oh iya Pakai udang-udang. pokoknya banyak lah ada yang ngecamp Iya, lah banyak di yang pos 2 ngecamp ya gitu. kan. Ya, udah kan abis itu gue ceritain nih, gue di belakang kan. Akhirnya setelah si Iki jalan berdua nih sama si Aji kan, posisi headlamp sama si Aji. Headlamp gua yang paling terang lah. Gue udah sampai pos 2 ya waktu itu ya. Iya, gua nggak tahu udah di mana, pokoknya sekitar 15 menit kemudian lu turun dari pos 4, baru gua turun bertiga nih. Di sini Petruk udah bener-bener parah banget Ki. Iya. Jalan, ya elah bener-bener jalan nih trek. Iya. Ya elah pokoknya bener-bener diseret lah. Iya. Posisi jam 11 malam di situ kan. Kata gue si Iki sama si Aji kok ini nggak sampai jauh banget lah ninggalin gua kan, lampunya juga itu segitu lampu terang banget, nggak kelihatan sama sekali. Di situ gua teriak-teriakan segala macam lah. Akhirnya gua turun dan di situ pokoknya itu trek cuma itu doang emang, cuman jalurnya itu agak abis ke kiri itu nyerong ke kanan. Pas nyerong kanan belok kanan sedikit, di sini gua ngomong nih ke si bocah kan, gua bertiga ini ke si Petruk sama si Aris. Gua ngomong, "Bang, karena gua bertiga ini udah tertanam kan sama omongan lu yang ke kiri terus gitu." Gua nanya, "Ini jalurnya ke kanan ini gimana nih?" Akhirnya bocah semua nih mutusin buat naik lagi ke atas. Di sini si Petruk ngambil tanaman lah. Dia ngambil tanaman, "Nih kita tandain ya di sini ya." Saat kita tandain di sini, kalau kita nyasar, ini patokan kita. Akhirnya kita turun dikit. Ini jalur makin ke kanan Ki. Di situ makin ke kanan. Akhirnya pas makin ke kanan di sini gue mutusin bertiga buat naik lagi ke atas Ki. Gue naik lagi ke atas. Di sini posisi baterai gua kan bawa HP si Aji ya. Baterainya gua sisa 10%, si Petruk sisa 10%, si Aris sisa 30%. Pokoknya di sini guys, gue di belakang ini bertiga megang headlamp, megang penerangan pakai handphone doang, dan baterai sisa segitu, dan nggak bawa makanan. Air sama lu sisa sedikit, makanan ada mie doang, pokoknya mie doang lah, nggak ada yang bisa dimakan lah. Akhirnya gue mutusin buat ke atas lagi, Aris di atas. Dan situ Aris
ke atas buat nyari cabang. Dia katanya ngeliat cabang Ki. Akhirnya Aris naik ke atas kan di cabang. Dan di situ Petruk HP-nya udah mati nih. Sisa 2 handphone doang, gua sama si Aris. Akhirnya di sini di belakang gua nyanterin si Petruk kan, Aris di atas gini. Di sini gua padahal nyari cabang ini, nyari tanda si Petruk ini Ki. Tapi si Aris, gua udah ngomong, "Bang, ini tandanya ada di sini." Tapi si Aris masih ke atas. Gue mikirnya dia nyari cabang kan, bukan nyari ini, bukan nyari tanda si Petruk. Akhirnya si Aris naik ke atas. Wah itu mah sekitar setengah jam lah naik ke atas kan. Akhirnya si Aris, gue tanya lagi nih, "Bang, lu nyari cabang apa nyari tanda?" Gue tanya kayak gitu. Gue nyari tanda si Petruk. Tadi gue udah ngomong, tandanya udah kelewat jauh banget, udah kelewat jauh banget tanda si Petruk. Akhirnya di sini posisi jam 12 malam, HP gue mati juga, HP Petruk mati, penerangan cuma satu, HP si Aris cuma satu doang di situ posisi jam 12 malam. Pokoknya di situ udah stuck lah. Itu akhirnya kan gue udah duduk nih bertiga-tiga kan, si Aris ngomong kayak gini akhirnya nih, enggak, si Petruk dulu ngomong, "Kita ke atas aja, kita nemuin tenda yang di pos 4 itu." Dan di sisi lain si Aris maunya di bawah nungguin di cabang itu sambil teriak-teriakan. Mungkin kalau kita teriak-teriakan bisa kedengeran lu gitu kan. Pokoknya di situ sepanjang jalur gue teriak-teriakan Ki Haji. Posisi itu gua nunggu lu chat di pos 2. Itu jauh banget Ki. Gue bener-bener nunggu lu, gue nunggu dia sampai 1 jam gue nunggu. Itu coba di situ. Gue bener-bener nunggu lu, bener-bener 1 jam lebih. Pokoknya itu bocah udah pada kesel lah sama dia berdua nih, si Iki sama si Haji. Nih si Iki kok kayak gini sama si Haji gitu ya, parah banget gitu. Pokoknya pada parah dah. Dan kan akhirnya di sini kita bertiga, si Aris posisi si Petruk mau ke atas nemuin tenda itu, minta air, minta makanan. Si Aris maunya di bawah. Gua kan bingung mau kemana kan. Akhirnya di sini kita Aris udah gini nih, udah di pohon udah nyender. Cat, gue udah gak kuat. Akhirnya stuck lah kita di sini. Di sini kita di stuck nih. Pokoknya udah stuck di sini jam 12:30 malam. Kita stuck di sini. Nggak ada flysheet, nggak ada air, nggak ada makanan, baju basah, tengah malam, habis hujan, tanah basah. Buset, coba lu bayangin Ki. Lu di pos 2, di situ gue posisi mikirin, ngomong kan sama bocah, nih si bocah pasti udah sampai di pos 2 nih, udah pada makan, udah pada minum kan. Dan di sisi lain gue kelaparan, gue kehausan dingin-dinginan. Wah, mungkin lu berandai-andai aja ya, berandai-andai seperti itu kan. Bener-bener parah dah. Berandai-andai lah ibaratnya. Ya pokoknya di situ Petruk ngomong, kita ke atas sekitar setengah jam lagi lah, ketemu si yang tenda itu, kita bisa minum kan. Udah kan akhirnya di situ untungnya gue bawa thermal bracket, selimut darurat lah. Akhirnya itu si Petruk gue selimutin sama si Aris. Pokoknya itu udah kayak parah lah, itu bener-bener parah dah anjing. Parah lah itu bener-bener gila, itu bener-bener dingin banget. Ya pas posisi mereka itu akhirnya gue setelah nunggu berjam-jam kan, akhirnya gue mutusin untuk turun. Turun ya kan, gue turun. Akhirnya sampailah gue di situ. Posisi gue turun jam 2-an lah, jam 2 gue turun. Yang gue bikin bingung, kok gue nggak nyampe katanya sih pos terakhir itu tempat si Maxi itu katanya cuma 1 jam ya kan. Gue turun, gue sempet ketemu ular juga besar ya kan, berdua si Haji. Gue jatuh, gue juga udah nggak kuat, lemas, letih ya kan. Gue terbalik, si Haji saat itu mungkin kesel juga sama gue. Waktu gue jatuh guling-gulingin, si Haji pun cuek ya kan, nggak bela gue sama sekali lah, nggak ngebantu gue ya. Lalu gue turun, gue juga udah parah waktu itu. Dan gue juga bingung kan buat nyusul teman-teman gue. Gue juga udah jalan juga udah nggak kuat lah ibaratnya, gue udah nyeret kaki gue juga kan, gue udah lemas banget ya kan. Setelah jam 3 akhirnya gue sampai gue di tempat si Maxi. Ya pokoknya lu sampai di base camp itu jam 3 ya? Jam 3 malam gue sampai di base camp. Jam 3 itu gue masih pada belum tidur di situ Ki. Gue masih belum tidur di pos 4 itu. Dan di situ pas gue mau tidur itu, gue kan sempat tidur ya. Nih di sini nih jalur trek ya. Di sini lu di pojok, di sampingnya jurang. Si Petruk sini, di tengah si Aris,
Dan di sini gua nih pas gua mau tidur itu sekitar setengah jam 2-an lah. Di situ emang gua ngiranya di depan gue itu pohon gede banget Ki. Iya. Di depan pohon gede banget sebelah kiri, iya. pokoknya di depan Petruk. Di sini di nyerong ke kanan nih ada pohon gede juga, dan di belakang si Petruk juga ada pohon gede banget. Udah kan akhirnya gua bocah mah bisa tidur. Si Petruk bisa tidur. Si Petruk pakai celana pendek bisa tidur tuh, dia pakai celana pendek bisa tidur di pojokan. Si Aris di tengah nguyung ini tidur. Dia gue selimutin kan. Dan itu gue sempet ngajakin tuh. Gue bikin api unggun kan buat menghangatkan kan gitu kan. Gue bikin api unggun nggak jadi, dan setelah itu gue bikin 2 kali nggak jadi lagi. Akhirnya di situ gue tidur lah. Gue mutusin buat tidur lah. Gue mau maksakan lah itu. Gue memaksakan buat tidur. Gue tidur, gue di pojok. Akhirnya bisa tidur lah gue kan. Dan tiba-tiba pas pagi-pagi itu nggak tahu di situ kayak ada malaikat, nggak tahu apa, tiba-tiba di belakang gue ada yang ngomong nih, "Bang, belum turun bang." Akhirnya gue kebangun kan bertiga, tiba-tiba tuh dia ngomong ngomong gitu doang. Gue bertiga bangunnya barengan Ki. Pas gue nengok ke belakang, maksud kayak malaikat, gila nih orang nih. Ternyata dia siapa Ki? Dia 2 orang yang camp di pos 4. Pas gue ngeliat ke dia, gue nengok ke atas, itu tendanya di atas kepala gue, 3 langkah dari gue Ki. 3 langkah dari Anjing, coba gue ngikutin kata-kata si Petruk. Gitu gue selamat itu Ki. Gue selamat itu. Buset, di situ udah bener-bener parah banget. Akhirnya gue naik ke atas kan. Gue ngeliat Petruk udah pada pucat kan. Wah udah gila dah sama si Aris udah pada pucat. Akhirnya gue naik ke atas, dikasih air tuh. Cuma alhamdulillah dikasih. Udah gue naik ke atas, gue cerita gini. Sempat, wah nih temen lu parah juga nih yang 2 orang tuh. Mungkin itu, mereka udah sampai di base camp gitu. Gue udah sampai base camp. Udah makan enak. Emang gue udah sampai base camp lah. Udah makan mie ya kan? Gue bukan makan mie ya kan. Gue sisi lain ya. Jujur waktu itu gue sebenarnya sampai. Oh, entar lu satu lagi stop. Dan di situ pohon yang gue ceritain di situ nggak ada Ki. Di situ nggak ada pohon yang gue ceritain gede banget di sini. Di situ nggak ada, bener-bener nggak ada. Wah di situ gue udah. Wah tapi gue mikirnya udah pagi lah, alhamdulillah lah gitu kan. Gue udah nggak kepikiran kesana lagi, udah pagi alhamdulillah kan. Dan di situ coba lu ceritain yang di bawah. Pas posisi di bawah gue juga udah sampai base camp. Gue jam 3 kan waktu itu, jam 3 gue sampai base camp. Gue benar-benar khawatir juga kan sama teman-teman gue. Gue khawatir. Gue sempet nanya-nanya ke orang-orang yang penjaga Gunung Salak via Cimelati. Gue sempet nanya, "Bang, ngelihat temen saya gak 3 orang dari Bogor?" Belum ada yang turun dari tadi ya kan, ada yang turun. Wah di situ gue makin deg-degan kan, gue makin khawatir. Aduh, kemana ya kan? Gue makin khawatir. Gue sempet nanya lagi, akhirnya gue nanya ke petugas si Maksi. Gue sempet samperin juga kan berdua si Haji. Ternyata yang 3 orang itu juga belum turun juga. Akhirnya sampai gue tiduran jam 3, jam 4 juga gue belum bisa tidur karena gue khawatir juga kan, takut kenapa-napa kan, 3 orang teman gue juga kan. Ya gue juga merasa bersalah waktu itu pas sampai base camp. Gue bingung, gue sempat nanya-nanya lagi kan. Pas gue nanya-nanya lagi, akhirnya ada salah satu orang tuh, kalau nggak salah namanya Pak Slamet apa ya kan, Pak Slamet. Dia ibaratnya kayak tim SAR gitulah, dia yang dipercaya sama si abang itu, dia kayak tim SAR gitu kan, kayak tim SAR. Akhirnya Pak Slamet itu ngomong gini, kalau jam 7 teman ade nggak turun, ya pihak Gunung Salak akan mencarinya lah, ibaratnya mencarinya, benar-benar akan nyisir kalau ya tim SAR naik lah intinya gitu. Ya tim Salak naik bakal nyisir jejak. Jalur lah kan, bakal nyisir jalur pendakian yang jelas, bakal nyisir jalur pendakian. Akhirnya sampailah jam 7 kan, sampai jam 7 gue juga nggak tidur kan, waktu itu gue gelisah, gue nggak tidur. Akhirnya sampai jam 7 nih, jam 7 akhirnya gue benar-benar pangkreng lah, gue benar-benar parku ya, gue benar-benar parku ya. Gue bener-bener parku buat nyisir, buru-buru nyisir ya kan. Gue juga udah panik ya kan, gue udah panik banget waktu itu kan. Akhirnya salah satu
2 orang atau 3 orang Gunung Salak berangkatlah ke atas untuk nyari 3 Oh, tim orang Sarah teman lu naik? gua. Sempet naik. Oh. Kan itu lu sempet minum susunya kan kalau nggak salah. Oh, itu Dibawain bukan susu. tim Sare itu itu apa? dia yang Anak- ditugasin. Oh, dia. 3 orang itu Oh, yang ditugasin. gitu. Yang sampai nggak salah si Petruk sempet kesel ya, bikin Iya. malu ya dia ngomong kayak gitu. Bikin malu ya. Iya katanya. Terus. Itu emang suruhan gua kan. 3 orang ya beres udah sampai nyisir kan, sampai Iya. ketemu lu kan waktu itu. Akhirnya pas jam 8 apa setengah 8 lah, Iya. 3 orang naik tuh untuk nyari 3 teman gua. Iya. Ya, si Icat, si Aris dan si Petro. Wah, di situ gua nggak kebayang dah kalau Icat gua kan itu. kalau posisi Gunung Salak buka mungkin gua masuk Instagram tuh. Serius. Wah, malu gua soalnya kalau masuk IG ya, Sar. Gitu. Dan setelah itu akhirnya gua turun sampai di cabang yang pertama gua doa sama bocah-bocah. Dan ternyata di situ ada tulisan jalur Gunung Salak. Jalur Gunung Salak itu ke kiri. Gitu. Dan gua kan waktu itu ngajak berdoa di cabang itu ya. Dan si Aris ngomong, kita berdoanya di depan pendopo aja. Pendoponya ada di sebelah kanan. Akhirnya kita jalan ke kanan dikit nih. Kita berdoa di sini, kita nge-trek sini kan. Dan di sini ada tulisannya jalur jalur Salak itu ke kiri. Ternyata dari awal itu udah salah. Nih bisa kalian lihat nih di videonya nih. Jangan lagi. Dari awal emang udah nyasar ya. Akhirnya kita berkumpul Akhirnya lagi. kita berkumpul lagi Akhirnya kita base camp sampai ya. di berlima di camp ya. Iya, Buat ngopi-ngopi. di base camp. Alhamdulillah gue juga lega banget kan. waktu Tadi itu emang gue banyak ngumpul banget kan. pelajaran sih dari cerita ini gitu. Ya itu benar. Dari awal. Keren lah. Iya, dari awal itu kita harus teliti lah gitu. Berarti Kalau ada ya, cabang-cabang gitu kan pasti ada tulisannya gitu jalur terutama gua benar-benar pelajaran, gue juga harus next time gua harus benar-benar kemana. Iya. nahan keegoisan gua lah Ego, ibaratnya. iya, Gua ego betul. gua benar-benar tinggi banget waktu itu gua. Iya. Yang jelas gua orangnya mentingin diri sendiri ya kan waktu itu. Tapi lu udah berani ngomong kayak gini, lu keren sih Ki. Gua benar-benar Iya, lu keren. Gua Iya. ngakuin gua keegoisan gua Iya, benar-benar besar betul. kan. Waktu itu benar gua ya sedikit lah. Iya. Benar-benar saat itu 2 teman gua juga tuh, si Aris sama si Petruk benar-benar kesel dan Iya. waktu di camp benar-benar kesel banget sama gua. Ya tau lah si Icat, dia kesel, mungkin dia juga zaman nggak bisa ngomong apa-apa ya kan. Cuman si Petruk aja kan sempat bentak-bentak gua, si Icat ya, dia cuman diem aja waktu itu. Iya. Ya begitu aja sih yang gua rasain. Iya, pokoknya dimanapun kita tuh harus benar-benar hati-hati ya Ki ya. Bener-bener hati-hati. Benar-benar hati-hati lah. Kita kalau mau ke suatu tempat tuh kita harus lebih detail kan nyari tempat itu. Kayak kita mau ke Gunung Slamet nih, Iya. kita lihat dulu treknya gini kan, ngobrol-ngobrol sama orang setempat gitulah pokoknya. Dan paling utama itu lebih safety sih, benar-benar safety gitu penting. Dan kayaknya sampai sini ya guys ya ceritanya. Nanti kita ketemu lagi kan di video selanjutnya. Kayak di video-video selanjutnya itu udah apa? Udah jarang lah cerita-cerita kayak gini. Paling kebanyakan kayak vlog gitu ya guys ya. Oke, jadi jangan lupa apa Ki? Pokoknya terserah lu dah mau subscribe mau kagak, yang penting pada sehat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua Icat deh. Gua Rizky Arisman, sampai jumpa. Yo.